Shalom, Tuhan Yesus dalam di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Juli 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 25 Juli 2004, mengingatkan kita semua. Di Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak ada penghukuman, ya. Bebas, dilepaskan, ya. Kutuk nenek moyang iblis dilepaskan, ya. Tidak ada penghukuman asal kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita dilepaskan, ya. Jadi luar biasa ayat ini, ya. Dilepaskan dalam segala hal, ya. Tentu kita juga harus lahir baru, ikuti suara Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita anak, kita dombanya, ya. Jadi kita hidup sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti aturan Tuhan, ya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya, jauhi kejahatan. Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi contohnya kalau ada orang hari Minggu gereja, ya, misalnya 200 orang datang, itu sedikit yang dipilih itu, ya, karena yang lain ya hanya datang seperti Kristen liturgi saja, ya. Datang selesai ibadah, ya isap rokok, ya. Belum pulang jauh dari gedung gereja, isap rokok, ya. Sungguh memalukan, ya. Ya Bapak Ibu saudara, jadi hidup di dalam Tuhan itu benar-benar ada keyakinan, ada kekuatan, ada kasih mesra, ya Bapak Ibu saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya, ya. Apabila kita hidup melekat padanya, ya, melekat, bergaul, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian kita baca di ayat yang Roma 8 ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jadi kita harus bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus karena kita adalah anak Allah. Kita sudah diisi dengan roh Tuhan, ya. Jadi kalau kita menyadari hidup kita, kita harus bersaksi mujizat yang kita alami, ya. Contohnya seperti saya harus bersaksi. Saya pernah sakit berulang kali, ya, di Bali, ya. Tidak masuk dokter, ya. Tidak masuk rumah sakit, tidak diperiksa dokter, sembuh. Hanya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sakit lagi sambil kerja lagi, bayang itu. Bukan sakit karena tidak kerja. Dan itu sering terjadi pada diri saya, ya. Dan saya anggap itu sebagai mujizat yang terbesar karena saya tidak kasih keluar uang. Berdoa, ya, tidak lama-lama sembuh. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari sembuh total, ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita free, bebas.
dari ganjaran, dari penghukuman, alias penyakit, tipu daya iblis. Roh-roh ini dengki kepada kita tidak mampu. Ya, karena Allah menyertai kita sama seperti Allah menyertai Yakub di Ayub 1 ayat yang ke-10. Allah menyertai Yakub, usahanya berhasil. Ya, makanya di Ayub ayat yang terakhir ya, ayat 42 ayat yang ke-12 kalau saya tidak salah, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat harta kekayaan Ayub. Yang dulu bangkrut sekarang dikembalikan 2 kali lipat. Itu imannya luar biasa itu Ayub. Kita juga harus banyak belajar dari sana. Ya, dapat masalah sedikit teriak-teriak, tapi urusan baca Alkitab, Kejadian 10 Wahyu nggak mau. Dapat masalah sedikit teriak-teriak, didoain sembuh, habis sembuh biasa mulai lagi, kumat lagi, dan seterusnya. Ya. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Ya. Rubah pikiran. Kemudian kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi siapa yang mengasihi Tuhan, tentu Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena Dia menciptakan kita dari debu tanah menjadi manusia ini. Ya, sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah dahulu mengasihi kita. Ini luar biasa ayat ini. Karena kebaikannya, Dia mengasihi kita supaya kita tidak mati binasa, mati sia-sia, mati konyol. Ya, ini luar biasa firman Tuhan. Bapak Ibu baca di Roma 8 ayat 28. Kemudian kita baca di Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau kita benar, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang berani melawan kita. Karena siapakah yang melawan Allah? Jika Allah di pihak kita, pasti kalah itu. Dihalau oleh Tuhan itu. Ya, makanya saya bilang Yakobus 1 ayat yang ke-15, upah dosa adalah maut. Jika dosa itu matang. Ya, Allah di pihak orang yang benar. Ini luar biasa ya firman Tuhan. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir Roma 8 ayat ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, berbentuk apapun rencananya, asal kita mengikat hati kita, roh kita kepada Tuhan. Ya Bapak Saudara, jadi tidak ada yang memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Ya Bapak Saudara, jadi firman Tuhan masih ingat kita semua. Ya, Tuhan Yesus berkuasa baik di surga maupun di bumi. Ya. Dia datang ke dunia untuk mencari orang yang tidak benar supaya dibenarkan. Orang yang rusak seperti saya. Saya lebih rusak dari Bapak Ibu saudara sebelumnya. Dosa saya lebih banyak ketimbang Bapak Ibu saudara. Tapi Tuhan masih memilih saya. Ya, saya patut bersyukur. Saya bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, saya ditopang olehnya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.